Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi, kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Semoga bisa lanjut kita istiqomai tanpa harus target macam-macam. Yang penting kita tahu bahwa ngaji itu baik, itu saja sudah. Karena kadang-kadang target macam-macam itu, kalau targetnya tidak terpenuhi, kita kecewa. Begitu targetnya terpenuhi, kita jadi malas. Saya ngaji filsafat biar pinter ini bisa itu, Pak. Kalau sudah terpenuhi, pinter ini bisa itu, terus malas wes. Atau tidak terpenuhi. Oh, saya sudah ngaji ratusan sesi, rasanya kok masih tidak jadi apa-apa, belum dapat apa-apa, Pak. Terus kamu kecewa. Nah, mari kita bebaskan pikiran kita. Ini seperti tema malam hari ini nanti. Kita nikmati saja apa yang kita hadapi. Mari kita yakinkan itu baik, terus kita jalankan. Oke, malam hari ini kita belajar dari beliau Jiddu Krishnamurti. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama beliau. Beliau ini meditator spiritualis, guru dari banyak orang, yang terkenal sekali dengan spiritualitasnya. Ini malam hari ini temanya kita agak dalam berpikirnya, tidak apa-apa ya. Paham tidak paham didengarkan saja. Biarkan saya bicara sebebas-bebasnya. Kalau ada yang manfaat diambil, kalau ada yang masih harus direnungi lagi ya dipending, kalau ada yang tidak cocok ya disisihkan. Itu saja. Tidak harus jadi masalah. Kita sudah terlalu banyak masalah tiap hari. Jadi yang tidak penting-penting ngapain sih harus diangkat jadi masalah. Beliau kelahiran 1895. Nanti meninggalnya 1986. Anak ke-8 dari keluarga Brahmana. Nanti beliau ini sudah kelihatan bibit bijaksana dan pinternya sejak kecil. Makanya usia 14 tahun beliau itu diambil mungkin setengahnya ya jadi murid oleh tokoh teosofi namanya Ani Besant. Ini dulu kita pernah belajar tentang teosofi ini, antara lain dari pelopornya namanya Blavatsky. Boleh dicek rekaman ngaji filsafat yang lama ya. Cuma Krishnamurti ini kemudian mengambil jalurnya sendiri, meskipun awalnya beliau ada di circle-nya teosofi, sampai di titik ya sekitar usia beliau 1895. Nanti tahun 1922 itu beliau mengalami masa pencerahan. Jadi ceritanya selama 3 hari itu beliau mengalami pembalikan pikiran, pencerahan yang luar biasa. Sampai kemudian beliau akhirnya keluar dari circle-nya teosofi
dan dengan caranya sendiri menempuh jalan spiritualitas. Baik, malam hari ini kita coba ya, kita gali gagasan teosofis beliau. Yuk kita ambil satu aspek tentang kebebasan. Bukunya yang terkenal sekali tentang kebebasan ini Freedom from the Known. Ini buku sudah saya baca sejak zaman mahasiswa. Meskipun zaman itu ya untuk gaya-gayaan saja. Bahwa saya sudah baca buku semacam itu, baru belakangan agak bisa menangkap apa isinya buku. Nah itu menariknya dunia membaca ya. Tidak apa-apa teman-teman baca, tidak paham itu tidak usah mengeluh. Pada saatnya, seperti Krishnamurti tadi ya, akan ada momen pencerahan untuk kita sendiri. Akan terjadi titik momen aha atau momen eureka atau momen ketercerahan untuk diri kita masing-masing. Ayo kita kejar itu dengan berbagai cara, termasuk banyak membaca, ikut kajian dan lain sebagainya. Kita tidak tahu nanti lewat pintu yang mana, dalam momen apa, tiba-tiba kalau orang Jawa menyebutnya meletik, terbuka pikiran kita. Nah, teman-teman kejar itu ya, biar nanti bisa otentik, kita bisa berpikir sendiri, memahami hidup versi kita sendiri. Baik, bismillah, kita mulai ya, belajar untuk bebas yang hakiki menurut beliau. Nanti kalau ada sindiran-sindiran nggak boleh baper. Beliau tajam sekali nyindir hidup kita sehari-hari. Ini kalimat dari Freedom from the Known. Buku itu sebenarnya kumpulan tulisan. Ada banyak kumpulan tulisan dari beliau, antara lain buku itu. Nah, di bagian paling awal buku itu ada kalimat seperti ini. Nanti coba di cross check dengan teman-teman hidupnya selama ini ya. Apalagi ini banyak mahasiswa. Selama berabad-abad kita telah diindoktrinasi oleh para guru kita, para pemimpin kita, buku-buku kita, orang-orang yang kita anggap suci. Kita berkata pada mereka semua itu, beritahu aku segalanya, apa yang ada di balik bukit-bukit, gunung-gunung, dan bumi ini. Kemudian kita merasa puas dengan deskripsi yang mereka berikan. Terus komentarnya beliau, itu berarti bahwa hidup kita didasarkan pada kata-kata belaka. Dan berarti hidup kita sifatnya dangkal dan kosong. Kita tidak orisinil. Selama ini kita hidup berdasarkan apa yang diberitahukan pada kita. Baik karena terdorong oleh kecenderungan sifat-sifat bawaan kita, ataupun karena kita terpaksa menerima segalanya itu karena situasi dan lingkungan. Kita merupakan hasil dari segala macam pengaruh, dan tak ada apapun yang baru dalam diri kita. Tak ada apapun yang telah kita temukan sendiri dalam diri kita. Tidak ada yang orisinil, tidak ada yang murni, tidak ada yang jelas. Ini sindiran telak ya untuk kita. Ternyata selama ini kita itu tidak pernah benar-benar hidup, tidak pernah benar-benar memahami hidup. Ini versi kita. Kita hanya mengikuti kata-kata. Padahal kata-kata itu bukan dunia yang sejati. Itu kan perspektif tafsirnya mereka. Tapi kita ikut mereka. Ya mungkin bagi mereka itu otentik. Kalau bagi kita yang hanya follower, ya kita tidak menikmati, tidak memahami dunia kita sendiri. Isi kepala kita penuh dengan pikirannya orang lain. Jangan-jangan ada pikiran saya juga di kepalamu. Terus buat apa? Kata
Krishnamurti. Inilah nanti yang membelenggu kita. Jadi kita bukan pejuang kebenaran untuk hidup kita sendiri. Padahal kata beliau, deskripsi itu tidak sama dengan yang dideskripsikan. Aku bisa mendeskripsikan gunung, tetapi deskripsi bukanlah gunung itu sendiri. Dan jika engkau terjebak dalam deskripsi seperti kebanyakan orang, maka engkau sebenarnya tidak akan pernah melihat gunung itu sendiri. Kalau kita ikut pikirannya orang, tentu saja kita tidak melihat sendiri. Padahal setiap orang itu kan memahami sesuai cara pandangnya, sudut pandangnya, dan titik pandangnya masing-masing. Yang bisa saja tidak relate, tidak relevan dengan hidup kita. Jadi ternyata dunia kita hanya dunia deskripsi. Nah, ini kritiknya. Makanya lanjut beliau mengkritik kita adalah pemulung barang bekas. Ya, pikiran-pikirannya orang itu kan kayak barang bekas, mereka melontarkan, kita ambil. Kita hidup berdasarkan apa yang telah dikatakan kepada kita. Baik yang dituntun oleh kecenderungan kita atau lingkungan kita. Tidak ada yang baru dalam diri kita. Tidak ada yang kita temukan sendiri. Tidak ada yang asli, yang murni dan jelas. Itu masih mending kalau kita paham pikirannya. Kadang-kadang kita mulung, tidak paham, yang penting share. Nah, hari ini kan peradaban share itu kan. Kita tidak ngerti benar yang kita share itu apa, tapi rasanya kok keren saja. Rasanya kok hebat saja. Terus wow. Hari ini peradaban kita kan rame sekali. Cirinya era digital itu noisy, rame, tapi dangkal. Jadi karena tidak banyak orang berpikir tinggal transfer pengetahuan dari sini ke sana. Apalagi kalian sekarang dibantu habis-habisan oleh teknologi. HP-mu sangat paham, ChatGPT-mu sangat dalam, tapi kamu tambah dangkal. Kamu tinggal ngutip saja. Mahasiswa yang harusnya menganalisis persoalan sekarang sekedar mentransfer pengetahuan. Ini masalah besar bagi Krishnamurti. Kita tiap hari yang teriak-teriak, saya merindukan kebebasan. Tapi ternyata kita membelenggu diri kita sendiri dengan gagasannya orang lain, pikirannya orang lain, perspektifnya orang lain. Nanti mungkin ada yang tanya, "Loh Pak, kan belajar itu begitu. Seperti malam hari ini kan kita belajar tentang Krishnamurti, kemarin belajar itu kan tentang orang lain." Iya, tapi kalau kalian tidak menghidupkan versimu sendiri, ya sama saja kamu pemungut barang bekas tadi. Pikiran orang lain itu boleh kalian telaah, kalian pahami, kalian dalami sebagai bahan pertimbangan, sebagai rujukan. Hidupkan pikiran itu versimu. Jadi jangan terjebak di pikiran-pikiran tertentu, kelompok tertentu, aliran tertentu. Itu dikritik oleh Krishnamurti. Itulah yang memenjara kita. Ternyata nanti pada akhirnya yang membuat kita tidak bebas itu diri kita sendiri. Kelakuan kita tentang kita sendiri, pada diri kita. Ternyata yang memenjara ya kita sendiri. Nah, ini yang dikritik oleh Krishnamurti. Di situ nanti titik pangkal dari freedom from the known. Gimana caranya kita bebas dari the known yang kita ketahui selama ini. Bayangkan ya, hidup kita itu kan tergantung pikiran. Sering saya bilang, harapanmu, ketakutan-ketakutanmu, kegelisahanmu, itu kan kuncinya karena pikiran.
Pak, besok masa depan saya gimana ya Pak? Situasi hari ini kok kacau begini ya Pak? Itu kan pikiran-pikiranmu. Dan ternyata pikiran itu ternyata bukan kamu. Kamu hanya mengikuti orang lain. Kenapa sekarang kamu gelisah? Katanya orang-orang sebentar lagi ada gempa Pak. Katanya rame sekali sekarang, mungkin bulan ini Agustus katanya ada kiamat Pak. Katanya itu kan kamu dapat dari mana-mana, dari luar, dan kamu gelisah. Terus kamu menghadapi dunia dengan kegelisahanmu, padahal segala deskripsi dan informasi tadi miliknya orang lain yang kamu ambil. Tanpa kamu relatekan, tanpa kamu kontekstualkan dengan hidupmu sendiri. Inilah problem besarnya kebebasan justru. Kalau versinya beliau. Jadi bukan bebas dijajah siapa oleh siapa, wong kita sendiri yang menjajah diri kita sendiri. Kita lanjutkan ya. Nah, maka Krishnamurti punya pemaknaan yang khas tentang kebebasan. Selama ini kan kita memaknai itu, bebas itu berarti kita bebas milih. Bebas itu ada banyak pilihan, kemudian suka-suka kita mau mengambil yang mana. Kan begitu kita memaknai kebebasan. Terus pandangan seperti ini terus dikritik oleh Krishnamurti. Kalian tidak sadar, seolah-olah kalian itu bebas milih. Padahal kalian dikondisikan untuk milih hal tertentu dan tidak milih hal yang lain. Jadi kita merasa bebas, padahal sebenarnya kita itu disetir oleh kondisi, oleh situasi, oleh tokoh-tokoh, oleh guru-guru kita, dan lain sebagainya. Itu yang dikritikkan oleh Krishnamurti. Jadi kita sering, Pak, ini pilihan saya sendiri loh Pak. Keinginan saya sendiri. Tapi kalau kita telusuri ke belakang, kok kamu milih yang seperti itu? Itu mungkin karena cara pandangmu, sudut pandangmu, titik pandangmu, yang itu terpengaruh oleh orang lain. Jadi ada pengkondisian yang kamu tidak paham. Itu makanya dulu waktu kita belajar filosof barat, mungkin teman-teman ingat ya, ini sesi ngaji filsafat awal itu Michel Foucault. Beliau punya konsep kebalikannya orang modern. Orang modern awal itu kan bilang knowledge is power. Siapa yang menguasai pengetahuan dia akan punya power. Tapi dibalik oleh Foucault, bukan begitu rumusnya, tapi power is knowledge. Power is knowledge itu yang punya kekuasaan, dia akan bisa ngatur pengetahuan. Apa yang bisa kalian ketahui, apa yang jangan kalian ketahui, apa yang sebaiknya kamu baca, apa yang jangan kamu baca. Itu kamu sebenarnya sering tidak sadar bahwa ada yang mengkondisikan. Contoh sederhana, ngaji filsafat ini. Kalian mungkin bebas Pak, saya milih tema-tema ngaji banyak sekali. Padahal itu kan tema dari saya yang ngatur versi saya. Kamu minta tema apa saja, kalau tidak tak kasih kan tidak jalan. Itu power is knowledge. Saya kuasa di sini, kalau tidak mau ya tidak usah ngaji, kan gitu aja. Jadi yang punya kuasa yang menentukan. Kalian minta tema ini, tema itu, dan tak cuekin saja, itu kan kalian tidak bisa bantah. Akhirnya kamu dapatnya ya yang saya kasih ini. Akhirnya ideal yang di kepalamu ya sebatas yang saya kasih ini. Itulah pengkondisian. Ya termasuk kampus dengan kurikulumnya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sadar dalam hidup ini ada banyak sekali pengkondisian-pengkondisian. Karena kita tidak sadar, kita merasa bebas. Padahal sebenarnya kita diarahkan. Orang mungkin tidak merintah, tapi dia cuma bilang, asal saya misalnya, kalau anak baik ya biasanya sih
Kalau ada apa, dia melakukan apa. Dia tidak merintah kita, tapi kita terdorong sendiri, tergerak sendiri. Oh, di masyarakat sering seperti itu. Kita dikondisikan. Nah, kenapa kok kita bisa dikondisikan? Cara berpikir kita tadi model kayak pemulung tadi. Kita hanya ngambil, kita hanya menyerap tanpa kita kondisikan, tanpa kita sesuaikan dengan kondisi kita, situasi kita. Inilah problem besar bagi setiap orang dalam kebebasan. Baik, kita lanjutkan ya. Kelihatannya berat malam hari ini untuk dijalankan. Dari awal gini, wah ini berat Pak. Nah, beliau juga ngeritik. Kita kemarin punya konsep freedom for, freedom from. Bebas dari, bebas untuk. Dan itu dikritik oleh kita. Masa kebebasan kok bisa begitu? Kalau kebebasan itu bebas dari, kata beliau, saya bebas dari ini, saya bebas dari itu, berarti kebebasan itu sifatnya reaktif saja. Jadi padahal kebebasan itu tidak reaktif, kebebasan itu eksistensial. Kondisi hakiki kita. Jadi tidak harus menunggu kita dijajah dulu baru terus kita membebaskan diri. Tidak, kondisi kita sejak awal itu sudah bebas. Orang yang punya pandangan bahwa kebebasan itu adalah freedom from, bebas dari, kata Krishnamurti, ya dia akan reaktif saja dan nanti dia biasanya lepas dari satu penjajahan masuk ke penjajahan yang lain. Lepas dari satu organisasi masuk ke organisasi yang lain. Lepas dari satu partai masuk ke partai yang lain. Akan begitu kalau maknanya kebebasan itu hanya bebas dari. Ya bagian dari kebebasan mungkin bebas dari, tapi bukan itu hakikatnya kebebasan. Ada juga yang bilang kebebasan itu bebas untuk. Bebas untuk itu berarti ideal. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Loh, kalau kebebasan itu bebas untuk dan sifatnya ideal, berarti kan dia sesuatu yang kita tuju. Saya ingin bebas, Pak. Itu seolah-olah sekarang belum bebas, kamu menuju kebebasan. Kata Krishnamurti, tidak begitu. Hakikatnya kita sudah bebas. Jadi kebebasan itu bukan perjalanan menuju. Jadi hakikinya diri kita begitu kita lahir itu kita statusnya merdeka, bebas. Jadi bukan menuju kebebasan ini, menuju kebebasan itu. Jadi kebebasan itu ya tidak sekedar bebas dari belenggu apa atau bebas untuk apa. Kalau hanya itu ya berarti dia tidak hakiki. Padahal manusia itu ya hakikatnya bebas. Dan juga bukan pilihan. Ada orang, Pak, saya milih ini, yang lain milih itu. Enggak, kalau itu pilihan berarti tidak hakiki. Kamu bisa milih, bisa enggak. Kebebasan itu hakiki. Yakinlah bahwa kalian itu hakikatnya bebas. Kok terbelenggu, Pak? Kamu sendiri yang membelenggu atau circlemu yang membelenggumu. Jadi bukan kenyataan dirimu. Jadi kebebasan berarti kalau dalam bahasa agama itu termasuk fitrahnya manusia. Maka kalau ada fenomena pembelengguan jenis apapun itu berarti nabrak fitrah. Makanya nanti ada beberapa filosof muslim kontemporer yang punya konsep bahwa agama itu cirinya pembebasan. Karena agama itu menuntun kita pada fitrah-fitrah. Jadi dasar kemanusiaan kita. Manusia itu hakikatnya bebas. Kalau manusia tidak bebas, sulit sekali kita menuntut tanggung jawab.
Kalau manusia tidak bisa dituntut tanggung jawab, bagaimana mengelola alam semesta ini, bagaimana menjalankan amanat kita sebagai khalifahnya Allah. Maka jangan ragu-ragu untuk bilang bahwa kebebasan itu fitrah kita. Berarti ada fenomena atau kenyataan apapun yang membelenggu kebebasan, itu kalau pakai istilah agama berarti fenomena kezoliman. Di mana ada kezoliman ya berarti agama sedang tidak tegak. Karena misi utamanya agama itu ya mewujudkan tatanan hidup sesuai keinginannya Tuhan. Baik, jadi kalau ada yang tanya kebebasan apa, ya, kalau di buku itu ada kalimat kebebasan itu ya kebebasan itu sendiri sudah. Kalau didefinisikan, definisi itu akan membelenggu kebebasan. Nanti jadinya harus begini dan harus begitu, harus dari atau harus untuk, bebas ya bebas. Baik, ini ya, semoga tidak kaget dengan ini. Nanti, tapi kalau di kampus mungkin ada mata kuliah materinya kebebasan, kalau pas ujian jangan jawab ini ya. Dosenmu nanti merengut kalau kamu bebas ya bebas Pak, kalau ada definisinya nanti tidak bebas namanya Pak gitu. Tidak gitu ya. Jadi ini versi beliau. Oke, kita lanjutkan. Sudah ngerti ya maunya Krishnamurti secara umum dari freedom from the known. Bebas dari yang diketahui. The known itu apa yang menghuni kepala kita. Pengetahuan, pelajaran, dan lain sebagainya. Mari kita hati-hati mendefinisikan yang dimaksud the known itu bukan functional knowledge. Jadi bukan pengetahuan tentang cara hidup sehat, cara minum yang baik, cara makan yang bergizi, bukan itu. Itu namanya functional life. Kalau ini ya kalian harus tahu, kalian operasikan. Ikut orang lain juga tidak apa-apa kalau ini. Tapi yang dimaksud existential life, yang berhubungan dengan hakikatnya diri kita, cara hidup kita, cara kita menjalani keseharian kita, cara pandang kita terhadap dunia, itu existential life. Inilah yang sering membelenggu kita. Jadi the known itu bagian eksistensial, ada yang menyebutnya psychological knowledge. Wong kita itu menjalani hidup kita, kok meminjam konsep teori dari orang lain yang membaca hidupnya dia. Itu yang dikritik oleh Krishnamurti. Jadi bukan yang functional knowledge ya. Nanti Pak begitu, kalau begitu pengetahuan di kepala saya dibuang semua ya Pak. Saya yang belajar membaca, belajar nulis, belajar caranya mandi, belajar caranya makan, itu bukan itu namanya functional knowledge. Tapi yang dimaksud existential knowledge, pengetahuan-pengetahuan tentang kedirian kita. Kadang-kadang kan kegelisahan kita itu kan karena pendapatnya orang lain, komentarnya orang lain, padahal dia melihatnya ya sesuai dunianya. Kadang-kadang saya nyaman pakai baju kayak gini, terus ada orang komentar, menurut saya kalau kamu bajunya jangan begitu, kamu akan. Dan kita gelisah karena itu. Jadi kita tidak yakin dengan pilihan kita sendiri. Ini namanya kita terbelenggu oleh orang lain. Itulah the known, itulah pengetahuan. Biasanya kata Krishnamurti, the known itu sesuatu yang eksistensial, yang dari situlah nanti formulasi hasrat, keinginan, cita-cita kita rumuskan. Cita-citamu apa? Kayak dulu waktu kita kecil ditanya cita-cita apa, terus jadi dokter, jadi pilot, itu pasti kita tidak sadar. Kenapa harus dokter, kenapa harus pilot? Hanya karena ikut orang lain saja. Mungkin orang tuanya, mungkin lingkungannya, bahwa jadi dokter keren loh, jadi pilot keren loh. Kita merancang keinginan, harapan dan cita-cita dasarnya the known tadi.
Pengetahuan-pengetahuan tentang diri kita dan dunia yang sebagian besar sumbernya orang lain. Yang kedua, dari situ terus kita merancang, oh bahagia saya berarti di sini. Kalau saya mengalami ini berarti sedih. Itu ternyata sering bukan kita, tapi konsep-konsep yang dijejalkan di kepala kita. Itulah the known. Jadi kalau tadi ada yang tanya, apa bisa Pak kita bebas sepenuhnya dari pengetahuan? Ini yang dimaksud bukan semua pengetahuan, tapi existential knowledge. Kita hidup di dunia kita, tapi dibelenggu oleh konsep-konsep orang lain yang punya dunia sendiri. Disinilah pentingnya pembebasan pertama-tama, kata Krishnamurti, ya pembebasan di level ini. Kalau mental kita sudah mental terjajah, existential knowledge-nya hanya mengandalkan orang lain, yang lain dari luar, ya kita tidak akan bisa mandiri. Ini yang sering kita sebut mentalnya memang mental layak jajah. Kalau mental layak jajah, ya tidak usah kaget kalau kita sampai hari ini dijajah. Ya memang berpikir sendiri itu capek, berpikir sendiri itu rumit, berpikir sendiri itu tidak nyaman. Tapi kalau kita tidak berpikir sendiri, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita sendiri? Bagaimana kita bisa hidup dengan standarnya orang lain? Gimana kita bisa hidup disetir oleh kemauan, keinginannya orang lain dengan mengabaikan kemauan dan keinginan kita sendiri? Itu harusnya siksaan yang luar biasa. Yang menyiksa siapa? Kita sendiri. Kita mengizinkan perspektif, gagasan, cara pandang orang lain masuk dan mengendalikan kita. Disinilah pentingnya kita berjuang untuk freedom from the known. Bebas dari yang diketahui. Lanjut. Kalau mau dirinci, belenggu dari the known tadi yang merajalela di kepala kita itu jenisnya 3. Yang pertama jenis mental, yang kedua belenggu ego dan identitas, yang ketiga belenggu sosial dan budaya. Kalau belenggu mental itu berarti pikiran, keinginan, emosi yang mengendalikan kita. Biasanya mungkin dalam bentuk dogma-dogma, ideologi, cara berpikir yang ditanamkan sejak kecil dalam diri kita. Jadi ini namanya belenggu mental. Kita tidak bebas mengekspresikan diri, kita tidak bebas mengungkapkan keinginan kita. Karena dalam diri kita sudah dipasang banyak sekali pagar-pagar. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini jangan, itu jangan, dan lain sebagainya. Ini namanya belenggu mental. Jadi ini yang paling berat. Yang kedua, belenggu ego atau identitas. Belenggu ego itu dari diri kita. Kita mendefinisikan diri kita, ya awalnya dipengaruhi dari luar. Mendefinisikan identitas kita dan kita mewajibkan diri harus seperti itu terus. Ini seperti fixed mindset minggu lalu. Jadi, wah, teman-teman kok menyebut saya Gus ya? Oh, berarti saya ini dipandang ahli agama. Terus kamu, wah, gayamu kayak orang pinter agama beneran. Terus apa-apa. Ini kerjaannya ego. Begitu dipuji, kamu kok pinter ya sekarang itu. Muncul sekarang ego, identifikasimu terhadap diri, berarti saya itu termasuk bagian orang pinter. Gayamu besok kayak intelektual sudah. Kalau ngomong sudah ndaki-ndaki dan lain sebagainya. Itu belenggu ego. Jadi coba kamu tanya ya, aku menurut diriku itu bagaimana? Coba kamu, dan definisi itulah nanti yang kamu pegangi untuk gayamu ngomong, gayamu berperilaku.
Seolah-olah kamu harus begitu. Begitu kamu dipuji, wah keren sekali kamu, anak gaul memang. Sampai besok-besok kamu memaksa dirimu untuk bergaya kayak anak gaul. Ini belenggu ego. Wah Pak Faiz itu filsafatnya dalam. Terus saya kalau ngomong harus tak filsafatkan. Padahal harusnya ngomong santai aja difilsafati. Pak Faiz, saya minta izin. Kenapa kok kamu pakai saya, bukan aku? Apa bedanya aku dan saya? Wah, itu kurang kerjaan. Tapi itu kerjaannya ego. Ketika kita sudah mengidentifikasi diri kita sebagai A, B, atau C, maka identifikasi itu kemudian membelenggu kita. Kadang-kadang kita lupa ruang, lupa waktu, harus begitu terus. Nah, kamu sudah bilang, oh, mahasiswa itu ya harusnya kritis. Oh, nanti kemana-mana kamu kritis nih. Wah, nanti di warung-warung juga kamu kritis. Wah, ini posisi kursinya harusnya tidak begini. Terus nah, itu ego sudah yang memenjara seperti itu. Dan yang terakhir, tentu saja lingkungan, sosial, budaya. Yang tadi pakai istilah mengkondisikan isi pikiran kita. Mengarahkan kemana, mengisinya dengan apa, itu sudah lingkungan sosial dan budaya. 3 hal inilah nanti yang kita harus berjuang membebaskan diri darinya. Diingat-ingat, membebaskan diri bukan berarti membuang ya. Tapi jangan sampai membelenggu kita sedemikian rupa. Sehingga kitanya sendiri hilang. Kita tidak otentik lagi. Boleh saja kok setelah kalian renungi. Oh memang benar Pak, masyarakat saya yang dilakukan ini. Tapi kan sekarang kamu keputusanmu sendiri, hasil renunganmu sendiri setelah kamu refleksi sendiri. Tidak karena terikat, tidak karena terkondisikan, tidak karena terpaksa. Jadi yang namanya belenggu itu kan ya ketika kamu dipaksa untuk itu. Tapi kalau kamu sendiri yang menerima, oh ya menurut saya yang ini memang pas Pak. Nah kalau itu kan hasil refleksimu tidak apa-apa. Meskipun sama kemudian akhirnya. Tapi sekarang kamu secara mandiri memutuskan untuk dirimu. Tidak sekedar follower, tidak sekedar ikut. Tapi kamu memutuskan. Nah, inilah 3 belenggu the known. Maka kata Krishnamurti, the known adalah penjara pikiran. Dan hanya dengan pembebasan darinya, pikiran dapat benar-benar hidup. Semakin kita terikat dengan the known, semakin kita menyangkal kesempatan untuk pertumbuhan dan transformasi diri yang sejati. Semakin kuat posisinya the known, semakin kita tidak berkembang. Jadi boleh ya teman-teman yang kemarin-kemarin kan banyak yang mengeluh, Pak, saya kok tidak berkembang-berkembang ya. Saya kok stuck begini-begini saja ya. Jangan-jangan beban the known di kepalamu sangat berat. Sehingga kamu tidak berani ini, tidak berani itu, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Yang pada akhirnya ya kamu tidak berkembang sudah. Kamu yang dulu ya masih belum berubah sampai sekarang. Masih begitu saja, kamu stuck, kamu mandek. Kenapa? Beban dari the known tadi. Kamu tidak bisa transformasi diri. Baik, itu ya. Jadi paling tidak sampai di titik ini kita sadar. Ada problem besar yang akarnya diri kita sendiri. Yang kita harus membebaskan diri darinya. Jadi kemarin-kemarin tema kemerdekaan, kebebasan kan bebas dari yang lain yang ingin membelenggu kita. Malam ini kita ingin membebaskan diri dari diri kita sendiri. Yang sering malah membelenggu kita. Lanjut.
Kalau saya rangkum dari buku Freedom from the Noun, caranya untuk bebas bagaimana secara umum, ini secara umum dulu ya, nanti kita lanjutkan detailnya. Kita harus melakukan 6 hal. Yang pertama, ini di semua tokoh pasti ada yang ini, self-awareness, kesadaran diri, pengenalan diri. Kamu harus tahu siapa dirimu, apa tipemu, orang yang bagaimana kamu. Sehingga kamu tidak asal memasukkan segala pengetahuan dalam dirimu. Pengenalan diri ini mutlak, jadi kunci. Makanya teman-teman jangan eman-eman waktu untuk mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu proses yang terus-menerus, tidak ada akhirnya. Karena kita juga dinamis. Dulu saya bagaimana, sekarang saya bagaimana, harus dikenali terus-menerus. Dulu sebelum punya pacar bagaimana, sekarang setelah diputus bagaimana, pasti berubah. Dulu masih SMA bagaimana, sekarang sudah kuliah bagaimana, pasti berubah. Disitulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau tidak percaya, kamu lihat foto lama, video lama, atau buku agenda lamamu. Coba kamu buka hari ini, kamu mesti ketawa-ketawa, kamu mesti mungkin ada malunya, ada cringe-nya, ada kok gini ya saya, kok gitu ya saya. Pasti kenapa? Sekarang kamu sudah berubah, kamu bukan yang dulu lagi. Tulisan yang kamu anggap, wah ini puisi saya indah sekali ya, begitu kamu baca sekarang, ada saya kok nulis kayak gini ya dulu. Kenapa? Kamu berubah sekarang. Itulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau sudah, langkah kedua adalah langkah mengenali pengkondisian-pengkondisian di sekeliling kita. Ya termasuk ngaji filsafat malam hari ini itu. Bukan berarti jangan ngaji, tapi jangan sampai kamu dikendalikan sebegitunya. Kamu harus memutuskan sendiri, kamu harus memfilter sendiri, kamu harus menata sendiri pilihan-pilihanmu. Ya dulu kamu kecil dikondisikan terus oleh orang tuamu, masyarakatmu, lingkunganmu. Sekarang kamu sudah dewasa, bisa memutuskan sendiri, berpikir sendiri. Maka langkah kedua adalah kritis, mengenali pengkondisian-pengkondisian yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, menghindari atau melepaskan keterikatan. Jadi keterikatan itu sesuatu atau seseorang yang kita merasa tidak bisa lepas darinya, bahkan hidup kita gantungkan sepenuhnya padanya atau pada sesuatu itu. Itu namanya keterikatan. Jadi lepaskan itu semua. Keterikatan itu. Bukan berarti kalau begitu tidak berhubungan dengan orang lain. Ya tetap berhubungan. Tapi berhubungan yang kreatif, produktif. Bukan hubungan yang jenisnya ketergantungan. Ada dirimu bisa membantu aku, alhamdulillah. Yuk kita kerjasama biar pekerjaan cepat selesai. Tapi tidak ada dirimu pun aku sanggup menyelesaikannya. Ini mandiri namanya. Jadi kalau tidak ada kamu masih ada yang lain kok. Ngapain terlalu terikat ke kamu? Itu juga namanya mandiri. Jadi tidak terikat pada satu orang, satu lembaga, sesuatu atau apapun. Ini kuncinya untuk freedom from the noun. Karena keterikatan itu akan jadi beban yang paling berat di kepalamu. Kalau sudah, yang keempat, mari latihan. Ini sering kita pakai istilah mindful. Kita pahami, kita perhatikan, kita serap tapi tanpa menghakimi.
Ini latihan menikmati momen. Yang sering jadi masalah itu kan penghakimannya. Jadi penghakiman itu contohnya gini. Ternyata yang dapat jatah minuman hanya 100 gelas toh misalnya. Kalau bisa kalian titik di situ. Di ngaji filsafat itu hanya 100 gelas yang hadir, yang dapat minuman, sisanya tidak kebagian. Titik di situ. Yang sering jadi masalah apa? Penghakimannya. Penghakiman itu bisa, dasar takmirnya, tidak tahu situasi. Itu penghakiman, sudah. Itu dari kamu, sudah. Itu biasanya dasarnya the non tadi. Ya memang harus tahu diri lah, wong yo gratis aja ke sini, masa harus disediain semuanya. Ini penghakiman, sudah. Ini judgment-nya. Yang sering membuat hidupmu tidak tenang itu judgment ini. Bukan faktanya. Fakta bahwa kamu tidak lulus kuliah, itu titik. Selesai. Tapi begitu kamu lanjutkan dengan penghakiman, masalah besar muncul. Semester berapa mas? Semester 14. Oh semester 14. Selesai kan gitu dok. Tapi begitu kemana saja selama ini? Ngapain? Itu penghakiman sudah. Yang sering jadi problem hari ini penghakiman ini. Hati-hati dengan penghakiman. Kalau data-data kita tidak lengkap, kita bisa menzalimi orang. Nanti kalau kalian setelah ini mengakses medsosmu, coba ya kamu latihan membatasi. Faktanya cuma ini sih. Ketika sudah masuk ke sini, itu komentarnya. Itu pandangannya. Itu versi dia. Itu penghakimannya. Jadi kalau kalian bisa misah ini, kalian hidupmu lebih nyaman nanti. Penghakiman itulah nanti yang berpotensi jadi the noun. Boleh sebut, sekarang kan banyak masalah macam-macam itu. Coba kamu cek ya, yang rame di medsos selalu aspek penghakimannya. Bukan deskripsi faktanya. Yang membuat kemudian tadi kita sebut noisy. Tidak tenang. Nah, latihan untuk freedom from the noun itu membatasi sampai level pemahaman, kemudian nanti dulu kalau mau penghakiman. Jadi ini yang keempat. Biar apa? Tidak terlalu memberati kepala kita. Lewat penghakiman inilah kita rentan disetir, dikendalikan. Karena di situ nanti pasti ada setuju dan tidak setuju, ada pro dan kontra. Di situ kita mulai diarahkan. Yang kelima, kita bisa freedom from the noun kalau kita siap menghadapi situasi apapun, perubahan apapun, termasuk hal-hal yang mungkin tidak jelas. Selama ini yang membuat kita sulit berkembang, sulit melepaskan the noun, karena ada banyak ketakutan ini, ketakutan itu dalam diri kita. Nanti kalau begini gimana Pak? Nanti kalau berubah jadi begitu gimana Pak? Kita tidak tahu nanti berubah seperti apa. Kita siapkan saja mental kita bahwa hidup itu memang akan selalu dinamis dan berubah. Jadi saya siap menghadapi perubahan apapun. Dan perubahan itu mungkin saya suka, mungkin saya tidak suka. Itulah hidup. Nah ini meringankan isi kepala kita. Yang sering memberati isi kepala kita, itu kan kita tidak siap menghadapi perubahan. Akhirnya harus ini terus, harus begini terus. Kita ragu-ragu mau melakukan ini, melakukan itu. Karena khawatir efeknya. Padahal efek itu sebagian besar hanya persepsi model penghakiman tadi. Nah yang terakhir ini sering dulu kita uraikan, hidup saat ini. Jadi kita nikmati momen. Jangan dibayang-bayangi oleh masa lalu, jangan digelisahi oleh masa depan. Ini 6 kunci sebelum nanti kita bahas filosofi-filosofinya. Baik, kita lanjutkan.
Ada quote yang menarik dari beliau, be a light unto oneself. Jadilah cahaya untuk dirimu pertama-tama. Jadi kita selama ini kan pahamnya cahaya itu menerangi sekeliling, tapi jadilah dirimu cahaya untuk dirimu. Karena kalau dirimu sendiri tidak bercahaya, bagaimana kamu bisa mencahayai sekelilingmu? Kalau kamu tidak beres, gimana bisa membereskan orang lain? Membereskan masyarakatmu, lingkunganmu, budayamu. Untuk bisa kamu sendiri bercahaya, kan tidak mungkin dengan cara mengambil cahayanya orang lain. Kamu sendiri yang harus berpikir, kamu sendiri yang harus merenung, kamu sendiri yang harus melihat apa yang bisa diberikan ke masyarakat di sekelilingmu. Apa maksudnya be a light unto oneself itu, jadi cahaya untuk dirimu itu? Yang pertama tadi kesadaran diri. Paham siapa aku, apa kelebihan, apa kekuranganku, sehingga kita bisa mengelola diri kita secara lebih optimal. Yang kedua, mandiri dalam pengetahuan. Iya, kita membaca sana-sini, kita belajar tokoh ini, tokoh itu. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan versi inilah yang saya anggap paling kuat, paling relevan, paling cocok, paling benar. Bahkan bisa gabung-gabung dari tokoh ini sedikit, tokoh itu sedikit, tidak masalah. Kita mandiri berpikirnya. Ada pertanyaan yang sulit saya jawab itu kalau ada yang tanya, Pak, dari sekian banyak filosof yang paling disukai Pak Faiz yang mana? Itu pertanyaan saya jawabnya susah, karena saya tidak bermodel terus mengidolakan satu tokoh terus segala yang dari tokoh itu saya ambil. Saya sering modelnya agak eklektik. Oh, kalau dari tokoh ini saya suka ininya, kalau dari tokoh itu saya suka itunya. Saya lebih begitu. Jadi tidak ada satu filosof yang saya idealkan sedemikian rupa terus mati-matian saya memfollow dia, tidak begitu. Jadi rumusan eklektik ini kan berarti saya milihnya sesuai kepentinganku, sesuai sudut pandangku. Ini salah satu ilustrasi ya kalau teman-teman ingin mandiri dalam pengetahuan. Kita jadi cahaya sendiri sekarang. Dan yang ketiga tentu saja penerangan dari dalam. Jadi kita jadi cahaya untuk diri kita itu jangan dibayangkan cahaya dari luar yang masuk. Kita sudah cahaya sebelumnya, tinggal kita buka diri kita jernihkan pikiran kita bersihkan hati kita, maka kita sudah cahaya. Akan memancar cahaya keluar dari diri kita. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran akan keluar dari diri kita. Itulah yang dimaksud cahaya dari dalam diri keluar. Jadi bukan mengandalkan cahaya dari luar untuk kita pantulkan lagi. Tapi kitalah hakikatnya cahaya itu untuk kita terangi sekeliling kita. Ya dengan kebenaran kita, dengan kebaikan kita, dengan keindahan perilaku kita, disitulah kita jadi cahaya keluar setelah sebelumnya kita jadi cahaya untuk diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi diceramai oleh Krishnamurti tentang bagaimana kita jangan terbelenggu, bagaimana kita harus mandiri jadi cahaya untuk diri kita, di buku itu ada uraian begini, orang itu kadang-kadang punya dalih untuk tidak melakukannya. Yang paling banyak dalih itu yang pertama, aku tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah ini biasanya orang yang terjamin hidupnya enak dengan situasi sekarang. Orang yang menemukan pleasure dengan situasi sekarang. Sudah mas sampean itu terbelenggu loh, sampean itu dijajah loh, ndak apa-apa enak kok.
Ya kalau sudah kayak gini, ya dia akan mau berubah sudah. Saya nyaman kok Pak dengan yang seperti ini. Ya sudah. Jadi ini akan jadi hambatan. Cara berpikir bahwa baik-baik saja kok Pak semuanya. Padahal tidak baik-baik saja. Nah ini problem pertama. Ada problem kedua. Problem kedua biasanya alasannya sulit. Iya sih Pak, memang harus pembebasan, tapi ya sulit Pak. Tidak gampang melakukan itu. Kata Krishnamurti, kalau ada orang ngomong seperti ini, sebenarnya penghalangnya adalah dirinya sendiri. Dia menghalangi dirinya untuk tercerahkan. Jadi ini alasan kedua. Jadi alasan pertama itu alasan, gini saja saya sudah enak kok Pak. Alasan kedua, sulit Pak, ngapain susah-susah. Kita sering begitu. Ada lagi yang nomor 3, ini mungkin lebih canggih alasannya. Saya tahu Pak, itu penting. Tapi gimana terus? Tuntun saya dong. Arahkan saya dong. Itu di banyak sesi macam-macam pertanyaan yang sering muncul pada saya itu, caranya bagaimana Pak? Kita tidak sadar, kita bertanya caranya bagaimana, itu sebenarnya kita sedang menjebak diri kita untuk dijajah, untuk dikuasai. Level tertinggi hubungan dengan sesama itu cinta. Terus pasti muncul pertanyaan, gimana Pak cara mencintai yang baik ya Pak? Itu cara. Terus kamu ingin saya jelaskan, terus saya jelaskan. Mencintai yang baik itu pertama begini loh. Kedua begini loh. Dan kamu terima terus kamu jalankan. Itu kamu tidak sadar, kamu sedang membelenggu dirimu sendiri. Ya kamu tetap harus berpikir dong. Untuk konteks hidupku seperti ini Pak, mencintai yang ideal itu. Situasi saya karena seperti ini. Tapi banyak orang memasrahkan dirinya untuk dibelenggu. Iya Pak, saya tahu itu penting. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah ini kamu sedang menyerahkan dirimu untuk dijajah. Makanya Krishnamurti bilang, bila aku cukup tolol untuk memberikanmu sebuah sistem, dan bila engkau cukup tolol untuk menganutnya, maka yang akan engkau lakukan hanyalah meniru, mencontoh, menyesuaikan diri, menerima. Dan bila engkau berbuat demikian, engkau telah menanamkan otoritas orang lain dalam dirimu. Sehingga terjadi pertentangan antara engkau dan otoritas itu. Jadi ini kita selama ini banyak bermain di sini. Ada yang tidak mau berubah karena sudah nyaman. Ada yang alasannya sukar. Ada yang pasif. Pasrah saja, ingin dituntun saja. Menyerahkan dirinya untuk dijajah. Inilah penghalang dari freedom from the now. Diri kita. Wong ini perjuangan memang melawan diri kita. Jangan dikira kenyamanan itu, kalau yang pertama ya, itu adalah simbol baik-baik saja. Karena nyaman tidak nyaman itu kalau manusia ya tergantung dinamika dirinya, kemudian pembiasaan yang dia lakukan. Orang yang biasa nyopet itu ya nyaman-nyaman saja bagi dia. Orang yang biasa korupsi, dengan korupsi dia nyaman-nyaman saja, toh ya hidupnya enak. Jadi kalau sekedar nyaman, koruptor-koruptor yang belum tertangkap itu sekarang hidupnya nyaman sekali, enak. Dia tidak akan mau berubah. Maka kenyamanan tidak bisa jadi standar bahwa hidup kita sedang baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang melanjutkan tadi ya. Kata beliau, seseorang yang berkata, saya ingin berubah, beritahu saya caranya, tampaknya sangat sungguh-sungguh, sangat serius, tapi sebenarnya tidak. Dia menginginkan otoritas yang diharapkannya akan membawa ketertiban dalam dirinya.
Tetapi dapatkah otoritas membawa ketertiban ke dalam? Ketertiban yang dipaksakan dari luar pasti akan selalu menimbulkan kekacauan. Penyebab utama kekacauan dalam diri kita adalah mencari realitas yang dijanjikan oleh orang lain. Jadi kita mengejar ideal, yang idealnya itu milik orang lain, yang dijanjikan oleh orang lain. Itu yang membuat hidup kita kacau. Kenapa? Tidak selalu ideal di orang lain itu cocok untuk kita. Orang lain ini pekerja keras, tiap hari dia kerja mulai pagi sampai sore, maka dia mengidealkan hidup plus istirahat. Bagi dia enaknya hidup itu ya sekali-sekali ada istirahatnya. Terus kita dengar idealismenya, wah berarti hidup itu harus istirahat ya. Terus kamu ambil ideologi itu. Padahal kamu selama ini hanya rebahan saja. Kamu tidak ngapa-ngapain tiap hari, ya kelesetan, lesehan, tidak ngapa-ngapain. Lo kamu ambil ideologi istirahat tadi, tambah kacau hidupmu. Gitu loh. Ideal di dia tidak selalu ideal di kita. Dalam hal apapun. Makanya kata beliau, ya perbuatan yang mengacaukan diri kita itu kita menggunakan ideal untuk orang lain, kita pakai untuk hidup kita. Kita tidak mau membaca dulu aku ini sedang apa, dalam posisi apa, untuk situasi apa. Tidak selalu yang bagus untuk orang lain itu bagus untuk kita. Nah, kita kan sering begitu, nonton artis, bagus ya pakai baju begitu, besok kamu cari-cari beli baju begitu. Begitu dipakai, kok kebalikannya kelihatannya jadi tidak sama. Kalau dipakai artisnya kok bagus, saya yang pakai kok kacau malah jadi. Ya karena dia beda dengan dirimu. Gitu. Baik, saya punya teman itu yang zaman mahasiswa, dia pingin sekali punya brewokan, punya jenggot banyak itu. Nah, satu ketika dia beli obat itu, tapi begitu tebal sekali brewokannya, dia malah takut sendiri. Ternyata tidak sama ya, saya lihat di film-film Diano itu bagus ya, kok saya yang pakai tidak bagus ya. Ya kamu belum mengukur dirimu sendiri dulu sebelum menerapkan yang dipakai orang lain. Jadi memang beda kita dan dia. Itulah yang selama ini sering kita lakukan. Itu masih mending orangnya sadar tidak cocok. Kadang-kadang kita itu ikut orang lain, sudah tidak cocok, tapi kita tidak sadar. Yo kayak beli baju versi artis tadi, kita tidak sadar itu tidak cocok ke kita. Pokoknya kita kemana-mana pakai bajunya artis tadi. Orang pada cekikian ketawa, kita merasa orang-orang mesti pingin baju kayak gini. Itu. Ya itu lebih tragis lagi. Baik, inilah yang digelisahkan oleh Krishnamurti. Jadi selama ini hidup kita itu hanya memulung pikiran-pikirannya orang tanpa kita berpikir sendiri, tanpa kita kritis dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita berfilsafat. Kita mulai filsafatannya ya, kalau tadi inti gagasannya. Kita dalami beberapa aspek. Filosofi kebebasan yang pertama. Kebebasan adalah kemanusiaan sekaligus kebenaran. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, bagaimana hakikat diri kita manusia itu antara lain kebebasan. Tadi sudah saya sebut fitrahnya manusia itu bebas. Itulah mengapa kata Krishnamurti, kebebasan adalah hasrat yang paling membara, mendesak, menggebu-gebu dari setiap manusia. Tidak ada orang yang
seneng diatur, seneng dijajah, seneng dikendalikan. Kenapa? Nabrak fitrahnya. Jadi maka kebebasan itu ya kemanusiaan, ya kebenaran. Dimanapun ada fenomena penjajahan, pasti akan segera muncul fenomena perlawanan dan pemberontakan. Kenapa? Ada fitrah yang sedang dilanggar, yaitu kebebasan. Kita ingin segera bebas, karena ternyata dijajah, dizolimi, itu tidak nyambung dengan kemanusiaan, dengan fitrah kita. Dari situ terus disimpulkan sebenarnya kebenaranlah yang membebaskan, bukan usaha kita untuk menjadi bebas. Maksudnya apa? Kebebasan itulah kebenaran. Kita kan merasa seolah-olah berjuang untuk meraih kebebasan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Kebebasannya sudah ada, sekarang sedang terhalang. Itu saja. Jadi kebebasan itu ya kebenaran hidup ini ya hakikatnya kan kebebasan. Sekarang sedang terhalangi, jadi bukan hilang. Yang terus kita kejar, kita cari, enggak. Daya bebas itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal dihalangi atau tidak, disadari atau tidak, dimaui atau tidak. Cuma itu. Ada orang yang memang tidak mau bebas. Enak Pak dijajah itu tidak pakai mikir apa-apa, diatur daripada capek mikir, terserahlah, pasrah saja. Mungkin ada orang begitu. Ada juga orang yang tidak sadar bahwa dia dijajah. Masa sih Pak kita dijajah? Wong rasanya biasa-biasa aja, itu rasanya enak-enak saja. Ngopi juga masih enak, masih nyaman kok misalnya. Nah, ini tidak sadar namanya. Nah, jadi kebebasan adalah kemanusiaan sekaligus kebenaran. Maka kebebasan sejati tidak terletak pada mengejar kesenangan, tapi mengejar kebenaran. Ketika kita ingin bebas, sebenarnya bisa dikatakan kita ingin benar. Karena kebebasan itu kebenaran. Menghidupkan kebebasan berarti menghidupkan kebenaran. Cara hidup bebas sama dengan cara hidup benar. Awas lo ya, kata-kata bebas jangan diganti liar atau suka-suka. Karena di balik kebebasan pasti ada tanggung jawab. Kamu bebas milih apa saja, tapi tetap akan dituntut bertanggung jawab atas efek dari pilihan itu. Ya memang begitu rumusnya orang hidup. Manusia itu kan memang oleh Allah diberi kuasa milih dan bebas, tapi sekaligus nanti akan dituntut pertanggungjawaban dari pilihan-pilihan yang dia ambil. Ini yang pertama. Filosofi kebebasan adalah kebenaran dan kemanusiaan. Filosofi kedua, kebebasan itu bukan tujuan, tetapi dia adalah journey, dia adalah perjalanan. Kalau itu perjalanan, ya dia sifatnya tidak sekali jadi, tapi berproses, bahkan proses itu berkelanjutan. Kata Krishnamurti, kebebasan bukan tujuan yang harus dicapai, tetapi cara kita menjalani setiap momen dengan terbuka dan kesadaran penuh. Itulah kebebasan. Jadi bukan tujuan. Kalau itu tujuan berarti sekarang sudah bebas, selesai. Kan tidak begitu. Jadi hidup kita itu harus dari pilihan bebas ke pilihan bebas selanjutnya, ke pilihan bebas selanjutnya. Ini proses yang tiada akhirnya. Sampai kita mungkin meninggal besok, ya kita ada di circle ini, ada di proses ini.
Bahkan ada yang bilang kebebasan itu justru di awal, tidak di akhir. Di awal itu maksudnya awal perjuangan itu dimulai dari kebebasan. Makanya dulu Pak Karno menyebut kemerdekaan itu jembatan emas. Kenapa disebut emas? Karena sangat berharga sekali. Kalau tidak ada kebebasan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagaimanapun dia hanya jembatan. Kalau kita tidak melewatinya untuk meningkatkan kualitas diri, membangun dan lain sebagainya, tidak ada gunanya kebebasan itu. Jadi makanya ayo kita bebas, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, dan kebebasan itu bukan tujuan tetapi proses yang terus menerus. Seperti tadi loh, kadang-kadang ada yang ingin merampok hidup kita, mengendalikan hidup kita. Itu kan tidak sekali momen, tapi ya di setiap momen. Maka kesadaran kita ya harus kontinu terus menerus. Kita harus senantiasa menyadari diri kita. Jadi setiap momen, ini maksudnya gimana sih? Saya harus bagaimana sih? Tanggapanku pasnya gimana sih? Nah, kita harus berani begitu. Kalau di Krishnamurti bahkan ada anjuran kita harus mau sering-sering agak mengambil jarak dari diri kita sendiri. Kalau istilahnya dulu Ki Ageng Surya Mentaram itu merui gagasane dhewe. Mengetahui pikirannya sendiri. Jadi semacam kita mengambil jarak keluar dari diri kita terus mengawasi, oh ini toh saya yang sedang berpikir, ini toh saya yang sakarepe dhewe, oh ini toh saya. Itu namanya mengambil jarak. Ki Ageng Surya Mentaram itu menyadari ini itu ketika beliau satu ketika hampir tewas tenggelam. Jadi beliau ini satu ketika kena arusnya air terus megap-megap. Dari situ beliau merasa seolah-olah melihat dirinya sendiri. Oh itu toh aku yang megap-megap itu, yang selama ini berpikir macam-macam, yang selama ini ingin keluar dari istana itu. Dia merasa bisa mengambil jarak dari dirinya. Itu kalau ilmu kanuragan itu ada istilah apa, ngerogo sukmo, jadi keluar. Tapi bukan itu maksudnya ya. Jadi mengambil jarak itu kita mengkritisi diri kita sendiri secara objektif. Karena kadang-kadang kita itu kalau tidak terlalu keras pada diri kita, kadang-kadang terlalu permisif, terlalu membolehkan. Dengan cara mencari alasan-alasan. Maka penting kita objektif mengambil jarak. Ternyata saya itu cerewet ya, ternyata saya itu baper ya, ternyata saya itu kalau ngomong nyelekit ya. Itu kita bisa tahu itu kalau kita mengambil jarak. Kalau kita masih melekat dengan diri kita, biasanya kita tidak sadar. Mana titik-titik kurang, titik-titik lemah kita. Untuk sadar, untuk paham, ya harus mengambil jarak. Saya tahu kalian ini cakepnya luar biasa, yang ini cakep biasa, yang ini tidak cakep, itu kan ada jarak. Kalau tidak ada jarak, sulit saya milih mana yang lebih cakep, mana yang tidak cakep. Bahkan warna saja, apakah ini krem atau putih, itu kalau saya nempel tembok wajah saya, tidak bisa membedakan. Bisa saya bedakan kalau mengambil jarak. Nah, itu gunanya. Kebebasan sebagai proses yang berkelanjutan, mari kita sadari terus-menerus, kita refleksi, kita evaluasi antara lain dengan mengambil jarak dari diri kita. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kebebasan itu berawal dari pengenalan diri. Mengenal diri sendiri secara mendalam adalah kunci menuju kebebasan. Semakin engkau kenal dirimu, semakin jelas bahwa dirimu sendiri itu tidak ada habisnya untuk dipahami. Engkau tidak akan mencapai satu pencapaian, engkau tidak mencapai satu kesimpulan. Karena memahami diri itu sungai yang tidak ada ujungnya. Kita berubah terus. Nah, lanjut. Kebebasan bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan kelemahan bawaan manusia.
Jadi mengenali diri tadi bukan kok terus dalam konteks mencari kesempurnaan diri, tapi menerima diri kita apa adanya. Banyak di antara kita yang setelah mengenali diri, kemudian hasilnya adalah membenci diri. Dulu kita pernah membahas ini di self-hate, self-hatred, kebencian pada diri kita. Mari kita terima diri kita plusnya maupun minusnya, kelebihannya maupun kekurangannya. Inilah nanti yang kalau dalam bahasa agama disebut makom ridho. Apapun kondisi kita, mari kita terima. Jadi bagian dari pengenalan diri yang kita terima ya sehubungan dengan kebebasan tadi. Jadi jangan kita menganggap bahwa saya itu banyak lemahnya kok Pak, saya tidak berharga Pak. Berarti memang saya itu levelnya inferior, jadi saya ikut sajalah yang pinter-pinter, ikut sajalah yang jago-jago. Akhirnya kita jadi minder. Kita tidak berkembang. Jadi pengenalan diri, kemudian kita pahami, oh saya kuat di sini, tapi saya agak lemah di sini. Tetap kita terima. Untuk nanti kita upgrade lagi diri kita. Jadi bukan kita benci, kita marahi. Karena biasanya kalau sudah dibenci terus ditinggal. Saya tidak suka Pak dengan diri saya yang kayak gini. Benci sekali dengan diri saya. Kok bisa? Itu biasanya terus kita meninggalkan diri kita. Cirinya ya hidup akhirnya malah tidak ngontrol, suka-suka. Kalau dimarahi orang, kamu Mbok jangan begitu itu. Biar saja saya memang rendah kok, saya memang tidak berharga kok. Terus jadi begitu. Siapalah saya wis gitu terus jadi begitu. Ini namanya self-hate. Tidak, kalian tetap berharga. Setiap orang istimewa. Allah mengizinkan kalian hadir dan bukan yang lain yang hadir di muka bumi ini saat ini. Itu pasti karena kalian memang istimewa. Masing-masing dari kalian. Hanya saja kalian sering tidak kenal diri kalian karena kalian jarang membaca diri kita. Baik, kita lanjutkan. Mari kita terima hidup kita, kita ikuti arusnya, kemudian kita upgrade diri kita. Jangan menyerah begitu saja, didominasi, dijajah. Lanjut. Nah, ini yang sering orang salah paham. Bebas berarti suka-suka ya Pak. Bebas berarti liar ya Pak. Bebas berarti semaunya sendiri. Bebas berarti egois. Tidak. Kata Krishnamurti. Mengejar kebebasan itu bukan tindakan egois. Tetapi satu kerinduan yang mendalam untuk bebas dari konflik batin dan konflik lahir. Saya lanjutkan. Menjadi bebas berarti melampaui batasan ego dan menyentuh luasnya eksistensi. Menjadi bebas, untuk benar-benar bebas, seseorang harus melampaui batas-batas dirinya yang terbatas dan merangkul seluruh umat manusia. Menjadi bebas berarti melepaskan semua keterikatan dan identitas dan hidup sepenuhnya di masa kini. Jadi justru kebebasan itu bukan melakukan tindakan sewenang-wenang, suka-suka atau egois. Tapi bebas itu melampaui ego kita. Kalau kita masih terpenjara oleh ego kita, ya sebenarnya ya kita masih belum bebas. Tadi kan ada di awal tadi ya, kita sering dipenjara oleh ego dan identitas kita. Bayangan ideal kita tentang diri kita, yang itu membelenggu kita.
Terus jadi tidak berkembang hidup kita karena terpenjara ego. Justru kebebasan itu, orang bebas sejati melampaui ego. Orang menganggap saya tipenya begini, tapi sebenarnya saya tidak hanya begitu sih. Cobalah saya lakukan yang tidak sekedar itu. Nah, ini namanya kita bisa melampaui ego. Jadi ada orang yang terlalu kuat memegangi identitas dirinya, sifat pokoknya saya harus begini, saya harus begitu, tidak melihat situasi, akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Itulah ego. Yang tadi sudah saya contohkan, kita ingin dikenal sebagai orang yang begini, orang yang begitu. Pak, saya terlanjur kuburu sana ya Pak. Oh, saya terlanjur ada di kelompok ini yang kontra ya Pak. Berarti saya harus kontra terus ini. Ini jebakan identitas. Itulah yang disebut ego. Tidak bisa Pak, saya selama ini sudah postingan saya ngeritik terus ya, masa ganti mendukung? Tidak bisa lah, ya tetap harus kritik Pak. Nah, ini yang disebut ego. Melampaui ego itu, iya sih selama ini saya ngeritik, tapi untuk yang ini saya harus mendukung dan memuji ini. Meskipun kapan-kapan kalau ada yang tidak beres tak kritik lagi. Inilah orang yang bisa melampaui egonya. Tapi kalau kalian terjebak, ya seperti tadi, oh saya kan sudah dikenal sebagai kritikus Pak, jadi ada apa saja tak kritisi. Itu kamu menjebak dirimu sendiri. Disitulah ego, dan kebebasan pasti bukan itu. Jadi kalau orang bebas kok sewenang-wenang egois, dia salah paham terhadap makna kebebasan itu. Justru kebebasan itu menuntut kita melampaui ego untuk tidak nyari enaknya sendiri, nyari senangnya sendiri, atau terjebak dalam identitas-identitas. Oke, untuk tidak terjebak, tadi kuncinya ya kalian kenali. Selama ini aku mencitrakan diriku sebagai orang yang gimana sih? Itu akan ketemu egomu apa. Mungkin mencitrakan dirimu sebagai anak soleh, sebagai mahasiswa yang rajin, sebagai orang yang murah senyum. Itu kan jebakan-jebakan itu sudah. Teman saya yang satu itu loh Pak, dia murah senyum. Kebetulan kamu pas dengar, wah orang nganggap aku murah senyum. Nanti kamu keluar senyum terus pokoknya. Karena sudah dijebak oleh identitas tadi. Kemana-mana memaksa dirimu harus senyum terus. Oh ini banyak kalau diperluas contoh-contohnya ya. Mungkin ada yang fanatik dengan model rambut, ada yang fanatik dengan kostum, ada yang fanatik demi ego tadi. Oke, ini filosofi kedua. Jadi kebebasan tidak sama dengan egoisme. Filosofi kelima. Kalau ini tentang kebebasan sosial. Kalau tadi kan yang individual. Banyak orang salah paham, kata Krishnamurti, kebebasan sosial itu berarti memberontak terhadap tatanan sosial. Padahal bukan itu. Kebebasan sosial bukan pemberontakan, tetapi transformasi diri. Coba kita tengok sebentar ya kalimat-kalimatnya dari beliau. Kebebasan bukan tentang melepaskan diri dari masyarakat, tetapi tentang mengubah masyarakat melalui perubahan yang radikal dalam diri kita sendiri. Kebebasan sejati bukan melari dari hubungan, tetapi cara yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam berhubungan dengan orang lain. Kebebasan bukanlah menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat, tetapi mengekspresikan keaslian dan keunikan diri kita sendiri. Ini maksudnya begini, jadi satu ketika ada pertanyaan pada Krishnamurti, mana yang lebih berpengaruh terhadap diri kita? Diri kita sendiri ataukah masyarakat? Jawabannya Krishnamurti apa? Loh, emangnya masyarakat itu siapa? Masyarakat itu kan kumpulan dari diri-diri kita semua ini.
Itulah masyarakat. Jadi perbaikan sosial itu bukan berarti perbaikan yang di luar diri kita. Pak, kan masyarakat itu selalu kalimatnya sekeliling kita. Iya, tapi kalian bagian dari itu. Jadi kalau ingin memperbaiki masyarakat, membebaskan masyarakat, ya melalui diri kita pertama-tama. Kalau ingin memperbaiki masyarakat, ya kita harus jadi orang baik. Wong kita adalah masyarakat, dan masyarakat adalah kita. Aku dan kalian itu kan masyarakat. Jadi perbaikan masyarakat itu bukan memperbaiki sesuatu yang di luar diri kita. Sebenarnya yang diperbaiki ya diri kita. Nanti kalau aku memperbaiki diri, kamu memperbaiki diri, yang lain memperbaiki diri, ya masyarakat akan baik. Jadi jangan dibayangkan kebebasan sosial itu kita memberontak keluar, menghancurkan masyarakat, bukan itu. Tapi kita melakukan perbaikan demi perbaikan dan mengajak orang lain juga memperbaiki diri. Pada akhirnya akan lahir tatanan masyarakat yang ideal. Disitulah muncul nanti kebebasan sosial. Jadi kebebasan sosial itu ya bukan kemudian kita dijajah oleh masyarakat atau dipengaruhi sedemikian rupa oleh lingkungan, maka lingkungannya harus kita hancurkan. Bukan itu. Masyarakat itu ya kita sendiri, lingkungan itu kan juga kita. Kita menganggap sekitar kita lingkungan, tapi bagi tetangga kita ya kitalah lingkungan itu. Jadi sebenarnya perbaikannya ada di diri kita sendiri. Oke. Baik, kita lanjutkan. Filosofi keenam tentang kebebasan. Kebebasan yang luar biasa ideal tadi di depan bermula dari keberanian untuk berpikir sendiri. Jadi kata beliau, seseorang harus mempertanyakan segalanya, meragukan segalanya, tidak sekedar menerima begitu saja apa yang diwariskan turun-menurun. Pikiran hanya bebas ketika kita tidak lagi terperangkap dalam perangkap waktu dan ide. Jadi menurut beliau, kita jangan pasif saja, jangan pasrah saja. Ayo kita otentik. Jadi diri kita sendiri, versi kita sendiri, itu yang disebut otentik. Selama ini kita hanya jadi objek ide, objek gagasan, objek pikiran. Sekarang ayo jadi subjek. Bukan berarti tidak peduli pikirannya orang lain, tidak belajar gagasannya orang lain. Seperti saya bilang tadi, pikiran gagasan dari orang lain itu bahan kita untuk refleksi, untuk merenung. Jadi yang pertama-tama memang diawali dari keberanian berpikir. Keberanian ya, bukan kenekatan. Dua hal yang berbeda. Berani itu berarti kamu bisa mengukur kapasitas kemampuanmu. Jadi kan kalau dalam ilmu akhlak itu levelnya antara minder, berani, dan nekat. Nah, yang ideal itu yang berani. Kalau minder itu memang tidak percaya diri, tidak punya kapasitas. Kalau nekat itu tidak bisa mengukur diri. Nah, maka berani. Untuk hal-hal yang memang terjangkau mampu kita pikirkan, ayo berpikir sendiri, apalagi tentang hidup kita. Jadi masa hidup-hidup kita juga punya pikiran, kita mewakilkan orang lain untuk berpikir. Sudahlah Pak, kalau untuk mikir-mikir itu berat, biar diwakili orang-orang saja. Masa kita begitu? Wong kita makhluk yang unik,
yang oleh Allah dianugerahi versi keistimewaan kita sendiri. Jadi beranilah berpikir. Sebenarnya ini di hampir semua bidang intelektual kan kita diminta ini, berpikir sendiri. Kalau hanya mengulang kita tidak disebut otentik. Kalau tulisan mengulang disebut plagiat. Kalau plagiat tidak ada nilainya. Jadilah dirimu sendiri, otentik versi dirimu. Itulah kebebasan. Kalau kalian ngakunya bebas tapi masih banyak tergantung, masih banyak terpengaruh ini itu, masih banyak dibelenggu oleh gagasan ini, kelompok ini, ideologi itu, dan lain sebagainya, ya sebenarnya kalian belum bebas. Bahkan kelompok pembebasan sekalipun kalau itu membelenggu, ya namanya sudah jadi belenggu, bukan pembebasan. Itulah mengapa nanti Krishnamurti itu keluar dari teosofi. Jadi keluar dari circle teosofi. Kenapa? Ini karena kalau sudah jadi lembaga, jadi formal, ya pada akhirnya akan membelenggu. Sementara beliau tidak mau dengan model belenggu semacam itu, karena akan mengikat. Kalau sudah mengikat, menghalangi kebebasan. Makanya beliau lebih suka ceramah saja kemana-mana lintas benua untuk mengajarkan materi-materi semacam ini. Tidak mau diikat oleh lembaga apapun, ide gagasan siapapun. Baik, kita lanjutkan. Masih kuatkah? Ketoknya kok abot malam hari ini ya. Tidak apa-apa wis. Nanti kalau tidak kuat angkat tangan. Kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi, tenang saja. Segera saya tuntaskan, penderitaanmu berakhir. Nanti daripada kamu, Pak ini sudah belenggu, tersiksa lagi itu ya. Yuk, kita lanjutkan filosofi ketujuh. Kebebasan yang sejati datang ketika pikiran kita terbebas dari semua kekhawatiran. Kalau ini parameter, ukuran. Mungkin teman-teman ada yang tanya, Pak, ukurannya apa? Saya terbelenggu atau tidak? Ketika kita bebas dari takut dan kekhawatiran. Bahkan tadi sekedar berpikir pun, kalau kita takut, kan banyak orang berpikir sih, tapi takut. Takut keliru, takut salah, takut dangkal, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita belum bebas. Jadi kebebasan yang sejati, ya kita sudah tidak takut apa-apa. Kata Krishnamurti, pikiran kita itu biasanya cenderung lebih mencari kenyamanan. Sehingga sering mengeluarkan warning-warning yang menakutkan untuk biar kita tidak kehilangan kenyamanan. Pikiran kita kadang tricky, kadang mendistorsi ini, mendistorsi itu biar nyaman. Kadang-kadang untuk hal-hal yang jelas keliru, sekalipun pikiran kita tidak apa-apa keliru, biasa saja. Sebenarnya itu tidak keliru kok, cuma meleset sedikit. Itu pikiran sering begitu. Dalam rangka apa? Biar kita nyaman. Jadi akhirnya apa? Kita tidak bebas. Yang ketiga, kalau ini ya, cirinya apa orang takut itu? Di antara cirinya adalah orang yang menegaskan keyakinan yang terus-menerus. Orang yang sudah mantap, sudah yakin, itu dia tidak perlu ditegas-tegaskan lagi apa yang dia yakini, apa yang dia ketahui. Tapi kok terus mencari pembenaran, kemungkinan dia takut. Pikirannya salah. Biasanya dua yang dilakukan orang yang di level ini. Dia berusaha terus-menerus menunjukkan dirinya benar, atau berusaha terus-menerus menunjukkan yang berbeda dengan dirinya salah.
Ini ciri orang yang belum yakin dengan kebenarannya. Orang yang sudah yakin, terserah kamu mau apa saja, terserah ada pengaruh apa saja, saya mantap yakin ini benar. Dan saya tidak takut apa-apa lagi. Nah, ini orang benar. Tapi kalau masih butuh argumen lebih panjang, masih butuh bukti lebih luas, masih butuh, ya berarti kemungkinan kita belum terlalu yakin. Makanya kadang-kadang saya kalau ada diskusi, pertanyaannya ngejar terus. Apa sih Pak bukti adanya Tuhan? Kalau jengkel tak jawab, saya sudah tidak perlu bukti lagi. Saya sudah mantep kok. Kalau sudah mantep kan tidak perlu bukti. Nanti yang tanya, tapi saya Pak yang butuh, ya masalahmu. Ya, salahmu dewe tidak mantep kan gitu ya. Itu kalau sudah capek, pertanyaannya gitu terus. Jadi karena memang orang yang sudah mantep, dia tidak perlu banyak bukti lagi. Ada apapun, tidak. Kadang-kadang kalau sudah tidak bisa lagi memperkuat bukti kebenarannya, dia akan mencari bukti bahwa yang lain salah. Oh, lihatlah itu salahnya yang sana. Nah, itu jeleknya sana. Itu untuk menegaskan bahwa aku yang benar, aku yang baik. Ini sebenarnya menunjukkan belum yakin, belum mantap. Kalau sudah yakin, sudah mantap, tidak perlu yang begitu-begitu. Saya sudah yakin, saya sudah mantap. Nah ini makanya kata Krishnamurti, cirinya orang bebas, mandiri, itu orang yang lenyap ketakutan-ketakutannya. Tidak khawatir tersaingi, tidak khawatir meleset, tidak khawatir khilaf, dan lain sebagainya. Saya sudah yakin dengan pikiran saya dan saya berani berpikir sendiri. Lanjut. Nah, ini yang hubungannya kebebasan dan cinta. Kalau ada kata-kata cinta kalian melek mesti. Sebagaimana banyak para spiritual yang lain, cinta tentu saja jadi konsep sentralnya. Jadi selain fitrah kebebasan, manusia juga punya fitrah cinta. Dan kebebasan dan cinta itu berjalan beriringan. Dua-duanya sudah ada, kualitas idealnya ada dalam diri kita. Kata Krishnamurti, cinta itu bukan reaksi. Reaksi timbal balik maksudnya. Ini sering saya kutip. Jika aku mencintaimu karena engkau mencintaiku, sebenarnya ini hanya dagang saja. Sesuatu yang bisa dibeli di pasar bukanlah cinta. Mencintai bukan meminta imbalan apapun, bahkan tidak merasa bahwa engkau memberi sesuatu. Dan hanya cinta seperti itulah yang bisa mengenal kebebasan. Jadi di banyak sesi cinta kan dulu saya jelaskan bahwa di antara dayanya cinta adalah membebaskan. Khususnya membebaskan diri kita dari ego. Cirinya apa? Kita tidak lagi memikirkan terlalu dalam kepentingan, kesenangan, kebutuhan kita. Tapi fokusnya bergeser pada yang kita cintai. Ini yang disebut cinta membebaskan kita dari belenggu ego. Kalau masih ada pamrihnya, kata Krishnamurti, bahkan seperti orang ke pasar. Saya ngasih apa, dia harusnya ngasih apa. Kamu sudah tiap hari tak anterin loh, mbok yo, itu berarti masih ada yang dituntut, masih ada yang diminta. Kalau seperti ini belum cinta, kalau seperti ini belum membebaskan. Cinta hanya jadi alat untuk melampiaskan ego. Harusnya cinta membebaskan manusia dari egonya. Dia tidak mikir aku lagi, sudah yang dipikir yang dicintai saja sudah. Loh kalau begitu orang yang mencintai itu tidak peduli dirinya Pak. Tidak makan, tidak mandi, tidak apa. Tidak. Justru orang yang mencintai itu akan
sangat peduli dengan dirinya, biar dirinya tambah hebat, tambah berkualitas. Kalau saya tambah hebat, tambah berkualitas, aku bisa memberi yang lebih baik pada yang aku cintai. Jadi aku membuat diriku naik kelas setinggi-tingginya, tapi tidak untuk diriku, biar aku bisa memberi kontribusi yang lebih besar untuk yang aku cintai. Jadi selama ini mungkin teman-teman salah paham, dianggap cinta itu pengorbanan. Jadi biarlah yang saya cintai, yang makan enak, yang saya tidak usah makan, saya puasa saja, saya sampai kamu sakit-sakitan. Loh, kalau kamu sakit beneran, kamu tidak bisa memberi apa-apa lagi pada yang kamu cintai. Nanti dia nyari yang lain. Jadi ya kamu tetap, karena cintamu kamu harus ngupgrade dirimu setinggi mungkin. Alasannya cinta demi dia. Kalau saya tambah pinter Pak, tambah hebat Pak, tambah luar biasa Pak. Bukankah tambah luar biasa juga yang aku berikan pada yang aku cintai. Jadi menaklukkan ego sekaligus meningkatkan kualitas diri, sekaligus membahagiakan yang lain. Itu dasarnya cinta. Makanya cinta punya daya membebaskan yang luar biasa. Sayangnya, kata Krishnamurti, belakangan yang namanya cinta itu sering lenyap dari bahan pertimbangan keputusan. Kalau saya ngomong cinta itu mungkin teman-teman di kepalanya rasanya ini hanya urusan-urusan pacaran, urusan-urusan itu saja. Jarang cinta itu jadi pertimbangan khusus untuk keputusan. Dan ini yang diprihatinkan oleh Krishnamurti dalam peradaban manusia hari ini. Kamu milih jurusan kuliah, kamu milih judul skripsi, kamu milih apa, itu kan tidak pernah ada konsideran cinta di situ. Saya pilih judul ini Pak karena cintaku pada orang tua, cintaku pada pasanganku. Meskipun disebut tapi kan tidak pernah jadi bahan pertimbangan beneran untuk keputusan-keputusanmu. Jadi keputusan ini atas pertimbangan. Jadi jarang begitu. Makanya itu di situ ada kalimat, ketika aku memahami diriku sendiri, aku memahamimu, dan dari pemahaman itu muncullah cinta. Ketika cinta hilang, ada kekurangan kasih sayang, kekurangan kehangatan dalam hubungan. Dan karena kita kekurangan cinta, ya kelembutan itu, kemurah hatian itu, dan belas kasihan itu dalam hubungan hilang. Kita kemudian melarikan diri dalam aksi sosial, aksi massal yang menghasilkan kebingungan lebih lanjut, kesengsaraan lebih lanjut. Kita penuhi hati kita dengan beragam pola untuk reformasi dunia dan tidak melirik sedikit pun satu faktor penting penyelesai itu, yaitu cinta. Ada banyak pola-pola menyelesaikan masalah, tapi kita jarang melirik cinta. Padahal cinta adalah kunci, sekaligus hakikatnya adalah kebebasan. Jadi ada banyak ya, ada berapa tadi, sebenarnya tidak 10, 8. Ini 7, ini 8. Ada 8 filosofi cinta. Nah, kalau tadi di bagian awal, ini di bagian paling akhir. Dari buku Freedom from the Now. Tadi malam, hujan telah turun dengan lebatnya. Dan kini mulai cerah. Hari ini baru dan segar. Marilah kita menyongsong hari yang segar itu, seakan-akan ia satu-satunya hari yang ada. Marilah kita memulai perjalanan kita bersama dengan meninggalkan semua kenangan hari kemarin dan mulai memahami diri kita sendiri untuk pertama kalinya. Jadi freedom from the noun berarti membuka pintu untuk kita menikmati, mensyukuri hidup kita sekarang, hari ini dan saat ini. Kita lepaskan beban-beban yang tidak seharusnya ada di pikiran kita. Nah,
Mari kita lahir kembali. Ini dalam tanda petik ya. Karena kadang-kadang saya ditanya, Pak, reinkarnasi itu ada atau enggak? Sulit jawabnya, tapi mari kita melahirkan diri kita sendiri terus-menerus. Mari jadi manusia yang baru terus-menerus. Saya sekarang, Pak, bukan yang dulu lagi. Dulu cengeng, sekarang saya lebih tegar. Dulu saya agak minder, sekarang saya lebih percaya diri. Ini bahasa saya, kita lahir jadi manusia yang baru, yang terus-menerus. Sehingga kita bisa mensyukuri setiap momen hidup kita. Jadi dari alhamdulillah ke alhamdulillah terus-menerus. Inilah nanti yang membuat kita bahagia. Kita ketemu hakikatnya manusia. Kita ketemu betapa maha kuasanya Allah yang menganugerahkan kebebasan kepada kita, yang jadi jalan kita untuk bahagia. Yang melepaskan kita dari banyak belenggu-belenggu yang tidak perlu dan tidak penting tadi. Terakhir kata beliau, ada kalimat menarik. Do you know what my secret is? Kamu tahu ndak rahasiaku? Kata beliau, I don't mind what happened. I don't mind what happened itu, kalau diterjemahkan letterek, ya aku tidak peduli. Maksudnya, aku tidak ambil pusing dengan apa saja yang terjadi. Wajar saja kok dunia ini ada naik, ada turun, ada sukses, ada gagal. Ada yang mengecewakan, ada yang menggembirakan. Mari kita nikmati semuanya. Jadi tidak mungkin hidup ini isinya enak terus. Tidak mungkin hidup ini isinya susah terus juga. Akan selalu ada sudut-sudut yang menggembirakan dan ada juga sisi-sisi yang menyedihkan. Ngaji ini ya ndak enak semua. Ada ngantuknya, ada pahamnya, ada ndak pahamnya, ada senengnya, ada ndak senengnya, ada capeknya, ada juga gembiranya, akan selalu ada. Kalau kita main, kalau ini kan don't main, kalau kita sangat ngotot untuk mengubahnya jadi begini atau jadi begitu, kadang-kadang malah menyusahkan kita. Maka rahasianya adalah I don't mind what happened. Bukan aku tidak peduli, tapi aku siap menghadapi apapun yang terjadi, naik, turun, tinggi, rendah. Semuanya aku nikmati versi diriku saat ini, hari ini, seperti ini. Seperti kata-kata dari Ki Ageng Suryo Mentaram tadi yang sedikit saya singgung, saiki ning kene ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Jadi sekarang di masjid ini ngaji seperti ini, meskipun capek, ngantuk, tidak paham, tetap aku mau. Nah, kalian menghadapi apapun boleh pakai kalimat ini biar lebih mudah bahagia. Sekarang di kampus ini, saat ini, nilaiku jatuh. Tapi ya, aku mau, tidak apa-apa. Kenyataannya begitu, mau apa? Nah, ini kalau kalian bisa menerapkan rumus ini, kemungkinan kalian lebih bisa bahagia. Kalau kalian bisa merasakan kebahagiaan, pasti efeknya adalah kalian bersyukur. Kalau kalian sudah bersyukur, insya Allah hidupmu akan terupgrade. Lebih tinggi karena janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Carilah jalan yang membuat kalian bisa bersyukur, biar hidupmu semakin meningkat. Baik, itu materi malam hari ini tentang freedom from the known. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di tema yang lebih praktis, mungkin agak akhlak, agak sofistik, dari Ibnul Jauzi. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ke saya di sesi-sesi tasawuf. Bagaimana membebaskan diri dari belenggu nafsu.
Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.